Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan membahas mengenai teknik BK pada usia sekolah menengah nih teman-teman. Penasaran nggak sih teman-teman apa aja? Boleh dong dijelasin Teh Rani? Nah, di sini yang pertama ada karakteristik peserta didik sekolah menengah. Yang kedua, ada jenis-jenis masalah yang dialami remaja. Nah, yang ketiga ada perkembangan kemampuan remaja. Nah, yang terakhir bimbingan konseling di sekolah menengah. Oke, kita langsung aja ke videonya ya guys. Teknik BK pada usia sekolah menengah. Nah, yang pertama ada karakteristik peserta didik sekolah menengah. Peserta didik yang berada di tingkat pendidikan sekolah menengah berada dalam fase remaja yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk membantu peserta didik melewati fase ini. Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik sehingga mampu bereproduksi. Menurut Konopka, pada Pikunas tahun 1976, masa remaja ini meliputi yang pertama adalah masa remaja awal yaitu umur 12-15 tahun. Lalu remaja madya 15-18 tahun dan remaja akhir 19-22 tahun. Sementara Salzman mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung atau dependence terhadap orang tua ke arah kemandirian atau independence, minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. Masa remaja merupakan masa perkembangan individu yang sangat penting. Dari pengertian ini, banyak para ahli berpendapat dan mengemukakan pemikirannya terhadap remaja. Menurut Harold Alberti pada tahun 1957 berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan yang dijalani seseorang yang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai dengan awal masa dewasa. Sedangkan menurut Stanley Hall menyatakan bahwa masa remaja adalah masa new birth, storm and dress. Menurutnya, pada masa remaja inilah perkembangan tubuh remaja akan terlihat berbeda jauh dari perkembangan sebelumnya. Remaja ini juga akan dihadapkan pada tanggungan-tanggungan atau tantangan, kekangan-kekangan yang dapat membuat remaja merasa bingung. Nah, tadi kan Kak Johan sudah menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik sekolah menengah nih teman-teman. Waktunya aku ngejelasin tentang jenis-jenis masalah yang dialami para remaja ini teman-teman. Nah, para ahli umumnya sepakat bahwa rentangan masa remaja berlangsung dari usia 11 sampai 13 tahun sampai dengan 18 sampai 20 tahun nih. Itu menurut Abin Syamsuddin pada tahun 2003. Nah, pada rentang periode ini terdapat beberapa indikator perbedaan yang signifikan nih teman-teman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, para ahli mengklasifikasikan masa remaja ini ke dalam dua bagian. Yang pertama itu remaja awal. Nah, remaja awal itu terjadi pada umur 11 sampai 13 tahun sampai dengan 14 sampai 15 tahun. Dan remaja akhir itu dimulai dari 14 sampai 16 tahun sampai dengan 18 sampai 20 tahun nih teman-teman. Nah, masa remaja ini ditandai dengan adanya berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini memungkinkan remaja mengalami berbagai problema dalam kehidupannya. Permasalahan yang mungkin timbul pada masa remaja itu diantaranya ada 4 nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada permasalahan berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik nih teman-teman. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun, ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya atau ketidaksesuaian antara body image dengan self picture dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri nih teman-teman. Begitu juga perkembangan fisik yang tidak proporsional. Kematangan organ reproduksi pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat menjurus pada penyimpangan perilaku seksual. Yang kedua, ada permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa nih teman-teman. Pada masa remaja awal ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Namun, ketika si remaja tidak mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan intelektual, terutama melalui pendidikan di sekolah, maka boleh jadi potensi intelektualnya tidak akan berkembang optimal. Seperti itu teman-teman. Begitu juga masa remaja
Terutama remaja awal merupakan masa terbaik untuk mengenal dan mendalami bahasa asing. Namun dikarenakan keterbatasan kesempatan dan sarana dan prasarana menyebabkan si remaja ini sulit untuk menguasai bahasa asing tersebut nih teman-teman. Tidak bisa dipungkiri juga dalam era globalisasi sekarang ini penguasaan bahasa asing merupakan hal yang penting untuk menunjang kesuksesan hidup dan karir seseorang. Nah lanjut nih ke yang ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Nah pada masa remaja disebut pula sebagai masa sosial hunger atau kehausan sosial nih teman-teman, yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya atau peer group. Nah penolakan dari peer group dapat menimbulkan frustasi dan menjadikan dia sebagai isolate dan merasa rendah diri atau terisolasi lah intinya ya teman-teman. Namun sebaliknya, apabila remaja dapat diterima oleh rekan sebayanya dan bahkan menjadi idola, tentunya ia akan merasa bangga dan memiliki kehormatan dalam dirinya sendiri. Problema perilaku sosial remaja tidak hanya terjadi dengan kelompok sebayanya nih teman-teman, namun juga dapat terjadi dengan orang tua dan dewasa lainnya, termasuk dengan guru di sekolah. Nah, poin terakhir nih teman-teman, yang keempat itu ada permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan emosional. Nah, masa remaja disebut juga masa untuk menemukan identitas diri atau self identity. Nah, usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi atau identifikasi nih teman-teman. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion, sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Remaja juga dapat sering menjadi lebih merasa tertekan akan situasi dan kondisi tertentu, sehingga terlihat selalu merenung atau berperilaku yang tidak biasa, yaitu menjadi lebih agresif seperti terlibat dalam pertengkaran. Nah, di sini selanjutnya ada perkembangan kemampuan remaja. Setiap individu mengalami proses perkembangan dalam hidupnya. Begitupun dengan remaja. Aspek-aspek perkembangan pada remaja meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Nah, di sini ada yang pertama yaitu perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentang di kehidupan individu di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa yang pertama terjadi pada fase prenatal dan bayi. Bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil, namun pada masa remaja daripada bagian-bagian yang lain. Hal ini terutama berdampak sangat jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Pada masa remaja akhir, proporsi tubuh individu mencapai tubuh yang dewasa dalam semua bagiannya. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Ditinjau dari perkembangan kognitif, menurut Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, yaitu mampu untuk mengungkapkan berbagai gagasan berdasarkan pola pikirnya sendiri. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak, serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret. Sementara proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaannya dari mulai usia 12 hingga 12 tahun. Pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. Sistem syarat yang memproses informasi berkembang secara cepat pada usia ini. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang sangat tinggi, terutama organ-organ seksual mempengaruhi perkembangannya. Emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, berkembang emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosi bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung atau marah atau mudah sedih atau murung. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengandalkan emosinya.
Remaja 16 tahun mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai keperhatian, jadi adanya badai dan tekanan dalam periode ini berkurang menjelang berakhirnya awal masa remaja. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif, dalam arti kondisinya diwarnai oleh hubungan yang harmonis, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung dapat mencapai kematangan emosionalnya. Sebaliknya, apabila kurang dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, pengakuan dari teman sebaya, mereka cenderung akan mengalami kecemasan, perasaan tertekan, atau ketidaknyamanan emosional. Nah, di sini ada yang keempat, perkembangan sosial. Pada masa perkembangan sosial, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik, menyangkut sifat-sifat pribadi, minat nilai-nilai maupun perasaannya. Mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama dengan teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologi yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interest, sikap, nilai, dan kepribadian. Pada masa ini, berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran atau hobi, keinginan orang lain. Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif pada dirinya. Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti atau diimitasinya itu menampilkan sikap dan perilaku secara moral atau agama, dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu ada perkembangan moral melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya atau orang dewasa lainnya. Tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak. Mereka sudah lebih mengenal nilai moral atau konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologis, rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Nah, oke, baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Pendidikan pada jenjang sekolah menengah pada dasarnya mengembangkan keseluruhan aspek kepribadian peserta didik yang menyangkut aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah mengacu pada tingkat kebutuhan dari peserta didik yang diperoleh melalui analisis kebutuhan, melalui angket atau instrumen non-tes yang kemudian dikembangkan menjadi program bimbingan dan konseling di sekolah. Program tersebut di dalamnya mencakup layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Yang pertama ada layanan dasar, merupakan pelaksanaan layanan yang bersifat preventif atau pencegahan dan pengembangan. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa informasi atau pemecahan masalah dan dilaksanakan melalui bimbingan kelompok ataupun klasikal. Beberapa metode yang dapat digunakan dari layanan tersebut berupa ceramah, diskusi kelompok, maupun permainan simulasi. Lalu ada layanan responsif, merupakan pelaksanaan layanan yang bersifat kuratif atau penegasan. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa penggalian masalah individu secara mendalam, hingga didapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Solusi yang diperoleh berasal dari peserta didik atau konselor sendiri setelah melewati beberapa proses. Proses tersebut dilakukan melalui konseling individual ataupun kelompok. Pelaksanaan layanan konseling individual maupun kelompok tidak seperti proses bimbingan. Hal ini dikarenakan dalam proses konseling sangat dituntut asas kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh konselor maupun konseli. Selain itu, keterampilan konselor dituntut dalam proses ini. Nah, lalu yang terakhir ada dukungan sistem. Merupakan kegiatan pendukung bagi guru BK atau konselor dalam pengembangan profesinya.
Selain itu, kolaborasi dengan guru mapel, wali kelas, ataupun stakeholder lain di lingkungan sekolah diperlukan bagi terselenggaranya layanan bimbingan konseling yang efektif. Nah, jadi materi mengenai teknik bimbingan dan konseling pada usia sekolah menengah menyoroti bahwa peserta didik pada jenjang ini berada dalam fase remaja, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dengan perkembangan pesat dalam aspek fisik, kognitif, emosi, perkembangan fisik, keterbatasan dalam mengembangkan kognitif dan bahasa. Masalah perilaku dan konseling di sekolah menengah harus mencakup layanan dasar yang bersifat preventif, layanan responsif yang bersifat kuratif, perencanaan individual, dan dukungan sistem yang melibatkan kolaborasi dengan guru mapel, wali kelas, dan stakeholder lainnya. Teknik behavioral therapy, CBT, analisis transaksional, AT, client center therapy, dan Gestalt untuk membantu remaja mengembangkan proses berpikir, komunikasi, emosi, dan keterlibatan aktif dalam perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman terhadap diri mereka dan peluang di lingkungan mereka. Nah teman-teman, berhubung kita berada di penghujung video, bagaimana nih teman-teman atas materi yang sudah kami sampaikan mengenai teknik bimbingan dan konseling pada usia sekolah menengah nih teman-teman. Apakah kalian cukup terjawab, dan semoga semua materi yang kami sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kalian semua untuk kedepannya teman-teman. Saya Dinda Marwa Amalia dan rekan saya Rani Kania Dan Johan Andre. pamit undur diri teman-teman. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.